Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu krisis keuangan paling signifikan dalam sejarah modern, yaitu krisis ekonomi 2008 atau yang dikenal sebagai krisis keuangan global. Krisis ini berakar dari sektor perumahan Amerika Serikat yang mengalami ledakan gelembung, dipicu oleh praktik pemberian kredit hipotek berisiko tinggi atau subprime mortgage. Saat harga rumah mulai turun, banyak pemilik rumah tidak mampu membayar hipotek mereka, memicu gelombang penyitaan rumah dan kegagalan lembaga keuangan yang terlibat dalam instrumen keuangan terkait. Selanjutnya kita akan melihat sebab peristiwa dari krisis ekonomi 2008 ini. Yang pertama adalah subprime mortgage. Subprime mortgage adalah pinjaman yang diberikan oleh bank dan lembaga keuangan kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk, yang sering disebut sebagai subprime borrowers. Pinjaman ini dikarenakan tingkat bunga lebih tinggi dan memiliki risiko gagal bayar yang besar. Peminjam ini seringkali tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kembali hipotek mereka, terutama saat suku bunga meningkat atau kondisi ekonomi memburuk. Yang kedua adalah securitization. Securitization adalah proses di mana hipotek subprime dijual dan dikemas menjadi instrumen keuangan seperti mortgage-backed securities atau MBS dan collateralized debt obligation atau CDOs. Produk ini dibeli oleh investor di berbagai negara. Produk ini memungkinkan bank untuk mentransfer risiko kredit kepada investor, tetapi juga menciptakan kompleksitas dan hubungan yang kompleks dalam sistem keuangan global. MBS dan CDO menggabungkan berbagai peminjaman atau pinjaman hipotek menjadi satu produk investasi yang dijual kepada investor. Akibatnya, risiko gagal bayar tersebar di seluruh sistem keuangan global, meningkatkan potensi kerugian yang signifikan ketika pasar perumahan mengalami penurunan. Yang ketiga adalah kegagalan penilaian risiko. Kegagalan dalam penilaian risiko terjadi ketika lembaga pemeringkat kredit tidak mampu mengevaluasi risiko sebenarnya dari MBS dan CDOs dengan akurat. Mereka memberikan peringkat yang terlalu tinggi, mengesampingkan risiko default yang tinggi yang terkandung di dalamnya. Dampaknya, banyak investor membeli instrumen ini dengan keyakinan bahwa mereka merupakan investasi yang aman, padahal sebenarnya sangat berisiko. Lembaga pemeringkat seperti Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch Rating memberikan peringkat 3A atau peringkat tertinggi kepada banyak MBS dan CDS, meskipun sebenarnya produk ini mengandung hipotek berisiko tinggi. Dan yang terakhir adalah, atau yang keempat adalah kebijakan moneter dan deregulasi. Kebijakan moneter yang mengesahkan suku bunga rendah oleh Federal Reserve Amerika Serikat sebelum krisis mendorong ekspansi kredit yang cepat dan meningkatkan spekulasi di pasar perumahan. Suku bunga rendah membuat pinjaman lebih terjangkau, mendorong lebih banyak orang untuk membeli rumah dan mengangkat harga properti secara signifikan. Selain itu, deregulasi di sektor keuangan selama beberapa dekade sebelumnya mengurangi pengawasan dan kontrol terhadap praktik-praktik berisiko yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan. Deregulasi memungkinkan bank untuk terlibat dalam perdagangan yang berisiko tinggi dan mengintroduksi produk keuangan yang kompleks tanpa pengawasan yang memadai. Selanjutnya, mari kita telusuri secara detail runtutan kejadian penting dalam krisis ekonomi 2008. Pada awal tahun 2007, sudah ada tanda-tanda awal krisis. Pada awal tahun 2007, tanda-tanda awal krisis mulai muncul ketika beberapa perusahaan hipotek subprime di Amerika Serikat mengumumkan kerugian besar dan kebangkrutan. Perusahaan-perusahaan ini telah memberikan peminjaman kepada peminjam dengan riwayat kredit yang buruk, dan ketika pasar perumahan mulai melambat, banyak peminjam mulai gagal membayar hipotek mereka. Perusahaan hipotek yang tidak dapat menangani jumlah besar penyitaan rumah mulai mengalami kerugian besar, dan beberapa terpaksa menyatakan bangkrut. Kejadian ini memicu kekhawatiran di kalangan investor dan memulai penurunan tanya di pasar perumahan. Yang kedua adalah Agustus 2007, intervensi awal oleh Bank Sentral. Pada bulan Agustus 2007, situasi semakin memburuk dan memicu ketidakstabilan di pasar keuangan global.
Bank Sentral Eropa atau ECB dan Federal Reserve Amerika Serikat mulai menyediakan likuiditas besar-besaran untuk menstabilkan pasar keuangan yang mulai terguncang. ECB menyuntikkan dana sekitar 95 miliar euro ke dalam sistem perbankan, sementara Federal Reserve juga mengambil langkah-langkah serupa dengan menurunkan suku bunga diskonto dengan menyediakan likuiditas darurat kepada bank-bank yang membutuhkan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup dana untuk beroperasi dan mencegah krisis likuiditas yang lebih parah. Selanjutnya, Maret 2008, kehancuran Bear Stearns. Pada bulan Maret 2008, salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat atau Bear Stearns mengalami krisis likuiditas yang parah. Harga saham Bear Stearns anjlok karena investor kehilangan kepercayaan pada kemampuan perusahaan untuk bertahan dari kerugian yang besar akibat eksposur terhadap hipotek subprime. Federal Reserve Amerika Serikat bersama dengan JP Morgan Chase bergerak cepat untuk menyelamatkan perusahaan ini. JP Morgan Chase setuju dengan mengakuisisi Bear Stearns dengan keuangan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap pasar keuangan. Selanjutnya, September 2008, kebangkrutan Lehman Brothers. Puncak dari krisis terjadi pada bulan September 2008 ketika Lehman Brothers, bank investasi besar lainnya, menyatakan kebangkrutan. Tidak seperti Bear Stearns, pemerintah memutuskan untuk tidak menyelamatkan Lehman Brothers. Kebangkrutan ini menyebabkan kepanikan di pasar keuangan global karena Lehman Brothers memiliki eksposur yang luas terhadap berbagai instrumen keuangan kompleks yang terbesar di seluruh dunia. Kepanikan ini menyebabkan keruntuhan pasar saham, pembukuan pasar kredit, dan kehilangnya kepercayaan di antara lembaga keuangan. Selanjutnya, di Oktober 2008, peluncuran program TARP. Untuk mengatasi krisis yang semakin parah, pemerintahan Amerika Serikat meluncurkan program TARP atau Troubled Asset Relief Program pada bulan Oktober 2008. Program ini bertujuan untuk menyuntikkan modal ke dalam lembaga keuangan yang bermasalah dan menstabilkan sistem keuangan. Pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana sebesar 700 miliar dolar untuk membeli aset bermasalah dan saham preferen dan bank-bank yang terkena dampak. Tujuannya adalah untuk memperkuat neraca bank, memulihkan kepercayaan investor, dan mengembalikan likuiditas ke pasar kredit. Dan terakhir adalah 2009, paket stimulus ekonomi global. Pada tahun 2009, dampak krisis telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan resesi global yang mendalam. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak resesi, pemerintahan di seluruh dunia memperkenalkan berbagai paket stimulus ekonomi. Di Amerika Serikat, Presiden Barack Obama menandatangani Undang-Undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika atau American Recovery and Reinvestment Act yang bernilai 787 miliar dolar. Dana ini digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung investasi infrastruktur, dan memberikan bantuan kepada individu serta bisnis yang terkena dampak. Di Eropa dan Asia, berbagai pemerintah juga meluncurkan paket stimulus yang serupa untuk memulihkan perekonomian mereka. Selanjutnya, kita akan melihat lini masa krisis dari ekonomi 2008 ini, yaitu dimulai dari awal mulai krisis tahun 2000-an pertengahan. Harga rumah di Amerika Serikat secara pesat mendorong peminjam dengan kredit buruk untuk membeli rumah dengan pembiayaan tidak realistis. Berkembangnya instrumen keuangan kompleks seperti derivatif dan sekuritis kredit menyebabkan risiko tersebar luas di pasar keuangan. 2007, kredit subprime mulai gagal bayar menyebabkan penurunan harga rumah. Banyak lembaga keuangan yang terkena paparan kredit subprime mengalami kesulitan keuangan. September 2008, runtuhnya bank investasi Lehman Brothers memicu kepanikan besar keuangan global. Pasar saham dan kredit global runtuh, likuiditas kering, dan kepercayaan pasar menurun drastis. 2008 di 2009, perekonomian global memasuki resesi dengan penurunan produksi, investasi, dan konsumsi yang tajam. Jutaan orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia akibat gelombang penutupan perusahaan. Berbagai pemerintahan dan bank sentral melakukan intervensi besar-besaran untuk menyelamatkan sistem keuangan.
Dan di 2009, langkah-langkah stimulus fiskal dan moneter membantu proses pemulihan ekonomi global. Reformasi sektor keuangan dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan memitigasi risiko sistemik. Krisis ini menjadi momentum bagi perubahan fundamental dalam sistem ekonomi dan keuangan global. Selanjutnya, kita akan melihat dari kesempatan yang muncul dari krisis ekonomi 2008 ini. Yang pertama adalah reformasi regulasi keuangan. Salah satu hasil positif dari krisis ini adalah munculnya reformasi regulasi keuangan yang signifikan. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Dodd-Frank diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi dan stabilitas dalam sistem keuangan. Reformasi ini mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap bank dan lembaga keuangan, perlindungan konsumen yang lebih baik, dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko sistemik. Yang kedua adalah inovasi dan restrukturisasi bisnis. Krisis ini memaksa banyak perusahaan untuk berinovasi dan merestrukturisasi bisnis mereka untuk bertahan. Banyak perusahaan mulai menerapkan teknologi baru dan mencari cara untuk meningkatkan efisien operasional. Selain itu, beberapa sektor seperti teknologi informasi dan energi terbarukan mengalami pertumbuhan yang pesat sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan pasar dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah kesempatan investasi. Penurunan harga aset selama krisis membuka peluang investasi bagi mereka yang memiliki likuiditas. Investor dengan modal dan keberanian untuk mengambil risiko mampu membeli aset dengan harga murah dan meraup keuntungan besar saat ekonomi mulai pulih. Pasar saham, properti, dan berbagai sektor lainnya menawarkan peluang besar bagi investor yang siap memanfaatkan kondisi pasar yang sedang ditertekan. Selanjutnya, jika ada kesempatan, maka ada juga keterpurukan dalam krisis ekonomi 2008 ini. Yang pertama adalah kehancuran lembaga keuangan. Krisis ini menyebabkan kehancuran banyak lembaga keuangan besar. Salah satunya adalah Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat, mengalami kebangkrutan pada September 2008. Yang kedua adalah penurunan ekonomi global. Krisis ini mengakibatkan resesi global yang mendalam. Produksi, investasi, dan konsumsi menurun tajam di banyak negara. Yang ketiga adalah dampak sosial dan psikologis. Selain dampak ekonomi, krisis ini juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan mereka. Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan pemerintahan menurun drastis. Banyak keluarga yang mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian ekonomi dan kehilangan aset yang signifikan. Bukti artefak dari kesempatan krisis ekonomi 2008 adalah salah satunya adalah Undang-Undang Dodd-Frank. Undang-Undang Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act yang disahkan pada tahun 2010 adalah contoh konkret dari bagaimana kesempatan untuk reformasi diambil sebagai respon terhadap krisis. Beberapa fitur utama dari undang-undang ini termasuk pengawasan dan regulasi yang lebih ketat, pembentukan Financial Stability Oversight Council atau FCOC untuk mengidentifikasikan risiko sistemik yang mengawasi stabilitas keuangan. Yang kedua adalah perlindungan konsumen, pendirian Consumer Financial Protection Bureau atau CFPB untuk melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak adil, menipu, dan menyalahgunakan. Yang ketiga adalah pembatasan aktivitas bank. Pembatasan pada aktivitas perdagangan bank melalui folklore yang melarang bank komersial melakukan perdagangan untuk keuntungan mereka sendiri atau memiliki hubungan dengan hedge funds and private equity. Selanjutnya kita akan melihat akhir dan dampak dari krisis ekonomi 2008 ini. Krisis ekonomi 2008 mengakibatkan resesi global yang mendalam. Banyak negara mengalami kontraksi ekonomi, peningkatan pengangguran, dan krisis anggaran. Bank sentral dan pemerintahan di seluruh dunia harus mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menstabilkan ekonomi, termasuk penurunan suku bunga, program pelonggaran kuantitatif, dan bailout untuk lembaga keuangan yang bermasalah. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi, dan krisis ini berlangsung lambat dan bertahap. Dengan banyak negara yang membutuhkan beberapa tahun untuk kembali ke tingkat pertumbuhan sebelum krisis ini juga mendorong reformasi regulasi keuangan yang signifikan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan, seperti pengenalan Undang-Undang Dodd-Frank di Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan stabilitas dalam sistem keuangan.
Krisis ekonomi global tahun 2008 memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Meskipun tidak langsung terlibat dalam asal mula krisis, tetapi berikut adalah analisis mengenai keterhubungan peristiwa sejarah krisis ekonomi 2008 dengan Indonesia. Yang pertama adalah pasar keuangan dan ekonomi Indonesia. Krisis global dan ekspor. Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada ekspor komoditas seperti minyak gas, tambang mengalami dampak langsung dari penurunan permintaan global. Harga komoditas turun tajam yang mengurangi pendapatan untuk ekspor dan mengakibatkan defisit neraca perdagangan yang besar. Pasar keuangan. Meskipun fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat, pasar keuangan Indonesia tidak luput dari dampak krisis. Pasar saham Indonesia mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan kepanikan global meskipun tidak tersebar di negara-negara lain. Yang kedua adalah sektor perbankan dan keuangan. Pembiayaan asing. Bank-bank Indonesia yang bergantung pada pembiayaan asing untuk modal kerja dan investasi juga terpengaruh. Ketika likuiditas global menurun, biaya pinjaman dan akses terhadap pasar keuangan internasional menjadi lebih sulit, mempengaruhi sektor perbankan dan perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pendanaan eksternal. Dan yang ketiga adalah kebijakan moneter dan fiskal. Respon pemerintah. Pemerintah Indonesia harus merespon krisis dengan kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati. Bank Indonesia menyusun kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas mata uang dan mendorong likuiditas di pasar keuangan dalam negeri. Dan yang selanjutnya adalah kesempatan untuk reformasi struktural. Pelajaran dari krisis ekonomi global tahun 2008 menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan reformasi struktural lebih lanjut. Ini termasuk peningkatan regulasi keuangan, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas, dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap goncangan eksternal. Dan selanjutnya adalah bukti sejarah yang valid. Data ekonomi resmi dianalisis dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF menunjukkan dampak krisis terhadap Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan stabilitas keuangan. Maka kesimpulan dari presentasi ini adalah krisis ekonomi global tahun 2008 memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya ketahanan ekonomi dan perlunya diversifikasi dalam pengembangan ekonomi nasional. Meskipun tidak langsung terlibat dalam akar penyebab krisis, dampaknya terhadap Indonesia menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko global dan peran kebijakan domestik dalam mengatasi dampak tersebut. Sekian dan terima kasih.